Halo, selamat malam semuanya. Salam kenal, saya Mia Juliana. Saya yang akan menjadi dosen pengampu untuk mata kuliah estimasi biaya. Ya, untuk mata kuliah estimasi biaya sesuai dengan mata kuliahnya, maka kita akan belajar bagaimana mengestimasi biaya-biaya yang memang timbul dari sebuah aktivitas produksi. Cuman sebelum memasuki ke dalam itu, maka kalian harus tahu dulu, kita akan sedikit belajar seperti akuntansi, tetapi saya tidak menekankan pada bagaimana kita membuat laporan keuangan. Setidaknya kalian itu harus tahu laporan keuangan itu bentuknya seperti apa. Biaya-biaya yang biasanya dilaporkan, dicantumkan di dalam sebuah jurnal, sebuah buku besar, laporan keuangan itu seperti apa. Tetapi kalian tidak belajar untuk bagaimana membuat jurnal ataupun buku besar. Itu namanya untuk di prodi akuntansi. Nah, di awal saya akan beritahu bahwa mata kuliah ini akan ada tugas, akan ada kuis. Jadi untuk presentasenya nanti saya akan upload di e-learning, presentase penilaian dan kontraknya seperti apa, saya akan upload di e-learning. Oke, di pertemuan pertama saya akan bahas tentang akuntansi biaya. Kalian juga bisa lihat di RPS-nya. Nah, akuntansi biaya artinya kita akan belajar mengenai akuntansi dan biaya itu sendiri, ya. Saya harap kalian mengerti biaya itu seperti apa. Ya, biaya itu artinya adalah segala sesuatu yang memang dalam bentuk moneter ataupun keuangan. Itu salah satu pengertian dari dasarnya biaya. Akuntansi sendiri, akuntansi itu bisa kita katakan sebagai informasi keuangan. Jadi kalau kalian lihat bahkan kalian bisa lihat juga informasi keuangan sebuah perusahaan, itu namanya akuntansi. Ya. Nah, informasi keuangan itu bersifat kuantitatif atau bersifat bisa dihitung, bisa diukur. Sehingga informasi keuangan itu harus berdasarkan pengukuran, harus berdasarkan pencatatan, dan ada pelaporannya. Gitu ya, itulah yang bersifat kuantitatif dan dia dilaporkan juga. Kepada siapa? Dilaporkan kepada memang pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Bisa pihak internal, bisa pihak eksternal. Gitu ya. Nah, akuntansi biaya itu sendiri adalah disiplin ilmu dari akuntansi. Jadi di dalam akuntansi ada lagi yang namanya akuntansi biaya, itu yang dipakai untuk apa? Untuk menganalisis, menggolongkan, mencatat tentang segala biaya. Jadi, ilmu yang mempelajari penggolongan biaya-biaya itu sendiri itu dinamakan akuntansi biaya. Tetapi ilmu yang mempelajari bagaimana melaporkan informasi keuangan itu namanya akuntansi. Jadi akuntansi biaya ini adalah dasar di dalam sebuah akuntansi. Oke. Jadi akuntansi biaya ini merupakan ilmu akuntansi yang difokuskan pada tujuannya itu untuk menyediakan informasi tentang pendapatan, tentang biaya yang memang relevan dengan kebutuhan si manajemen. Jadi biaya dan kebutuhan yang relevan ini adalah biaya yang di akuntansi biaya akan menggolongkannya sebagai biaya apa. Oke ya. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan akuntansi biaya. Gitu ya. Kalau misalnya tadi akuntansi tujuannya adalah untuk menyediakan informasi keuangan, itu baik bagi pihak informasi keuangan ini akan bermanfaat menjadi sebuah informasi bagi pihak eksternal. Oke, pihak eksternal itu siapa saja? Boleh pemilik perusahaan yang lain, boleh kreditur. Contoh maksudnya adalah pihak perusahaan yang meminjam uang dari bank. Maka bank sebagai kreditur memerlukan informasi tentang keuangan perusahaan tersebut. Itu ya, itu adalah pihak eksternal. Artinya adalah pihak di luar dari si perusahaan itu sendiri. Yang kedua, bagi pihak internal atau manajemen itu berfungsi sebagai informasi untuk membuat perencanaan, pengendalian kegiatan rutin ataupun keputusan yang tidak rutin. Jadi kegiatan rutin mungkin meeting rutin untuk merencanakan jangka panjang seperti apa, strateginya seperti apa, ataupun mungkin keputusan-keputusan yang memang tidak rutin, tiba-tiba ada rapat terkait apa gitu ya.
Yang ketiga adalah informasi bagi manajemen untuk menilai. Sebenarnya manajemen itu manajemen atas puncak ya, kayak direktur keuangannya atau direktur bagian yang lain gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya pimpinan-pimpinan dari setiap divisi yaitu manajer dalam mengorganisir menjalankan divisinya itu sendiri. Oke, itu adalah peran si akuntansi. Nah, akuntansi biaya dari si informasi ini tadi, akuntansi biaya perannya itu tujuannya ada di mana? Tujuannya adalah karena tadi informasi ini dibutuhkan bagi pihak eksternal, maka akuntansi biaya ini akan menentukan harga pokok produk tersebut. Jadi, informasi untuk pihak eksternal, informasi bagi manajemen, informasi bagi manajemen untuk menilai si karyawannya ini sendiri, pimpinan divisi ini sendiri, itu bisa dihasilkan sebuah informasi ketika akuntansi biaya memenuhi manfaatnya ataupun tujuannya. Yang pertama tadi saya katakan sebagai penentu harga pokok produk serta untuk menentukan laba rugi perusahaan secara periodik gitu ya. Jadi akuntansi biaya yang pertama tujuannya adalah untuk menentukan harga pokok produk dan laba rugi perusahaan yang ditentukan secara periodik ya. Yang kedua, untuk merencanakan ataupun mengendalikan kegiatan yang dilakukan secara rutin. Sama seperti yang tadi. Perusahaan membutuhkan informasi untuk membuat perencanaan dan pengendalian secara rutin. Maka ketika informasi ini akan dikeluarkan, akuntansi biaya harus bisa membuat sebuah perencanaan tersendiri. Perencanaan terhadap kegiatan dan pengendalian tersebut yang dilakukan secara rutin ataupun tidak rutin. Yang ketiga adalah informasi bagi manajemen untuk kegiatan tidak rutinnya ataupun strategi jangka panjang, maka akuntansi biaya juga harus bisa membuat sebuah keputusan tentang strategi ataupun perencanaan jangka panjang, dan itu menjadi sebuah informasi bagi pihak-pihak yang memang berkepentingan di dalamnya. Sehingga bisa kita katakan bahwa sebenarnya akuntansi biaya ini itu adalah dasar bagi dihasilkannya sebuah informasi bagi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu adalah laporan bagi pihak manajemen untuk membuat sebuah keputusan, membuat sebuah kebijakan ataupun strategi. Dan akuntansi keuangan untuk informasi keuangannya. Ya, jadi akuntansi manajemen ini tujuannya bagi si pihak internal, dan akuntansi keuangan itu berkepentingan bagi pihak eksternal. Jadi bisa dikatakan bahwa akuntansi biaya itu adalah dasar untuk menghasilkan sebuah informasi. Ya, yang berguna bagi akuntansi keuangan, yaitu untuk pihak eksternal, dan akuntansi manajemen untuk pihak internal. Ya, karena tadi akuntansi biaya sebagai dasar untuk menghasilkan informasi, maka bisa dikatakan bahwa akuntansi biaya itu adalah sistem informasi. Basis data sebuah sistem informasi. Artinya kalau udah dikatakan basis data, yaitu dia dasarnya. Dasar yang bertujuan untuk menghasilkan informasi, gitu ya, dasar data untuk menghasilkan sebuah informasi. Jadi bisa dibilang gambarannya ketika kalian ingin menghasilkan sebuah informasi, gitu ya. Informasi itu kan bisa dikatakan sebagai kesimpulan untuk si pihak yang berkepentingan tadi, gitu ya. Jadi mereka dapat kesimpulan dari si A, oh itu menjadi informasi buat pihak internal dan pihak eksternal. Ketika mau mendapatkan informasi tersebut, ya, maka kita kan perlu basisnya, perlu dasarnya. Dasar datanya itu apa? Itulah adalah akuntansi biaya, ya. Jadi bisa dikatakan dia sebagai basis data itu dia akan menghasilkan informasi biaya yang diperlukan. Jadi dasar untuk menghasilkan informasi biaya. Dan dia menjadi basis bagi pelaporan akuntansi keuangan itu juga. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemennya juga. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa WhatsApp saya nanti ya. Cuman di sini dasarnya kalian harus tahu apa bedanya akuntansi dan akuntansi biaya. Oke? Nah, selanjutnya akuntansi biaya sebagai sistem informasi. Kalau yang namanya sistem itu adalah sekumpulan elemen.
untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi elemen-elemen itu harus berinteraksi satu dengan yang lainnya, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Ya, sistem itu seperti itu. Contoh sistem pendidikan, maka elemen-elemen di dalamnya siapa? Ada administrasi, ada mahasiswa, ada dosen, dan itu harus saling berinteraksi. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan pendidikan itu kepada mahasiswa. Nah, sebagai sistem informasi, ada beberapa karakter yang memang harus dipenuhi oleh akuntansi biaya. Yang pertama, informasi yang dihasilkan itu harus relevan. Artinya dia adalah sesuai dengan persoalan yang dihadapi oleh si kebutuhan pemakai, sesuai dengan kebutuhan pemakai, relevan. Yang kedua, dia harus objektif. Artinya adalah ketika saya mau menyampaikan informasi biaya, dasar saya adalah akuntansi biaya ini, maka dia harus saya ukur dulu gitu ya. Saya laporkan secara sistematis. Oke, ketika saya mau melaporkan informasi keuangan tersebut gitu ya, dari data info akuntansi biaya, maka saya harus memiliki dasar bahwa apa yang saya laporkan ini sudah saya kumpulkan dengan metode pengumpulan yang tepat dan saya rancang secara sistematis. Jadi dia merefleksikan transaksi yang memang terjadi, bukan transaksi fiktif. Itu adalah objektif. Yang ketiga, karena memang tadi diharapkan dia bersifat objektif, bahwa dikumpulkan dengan cara yang tepat, lalu dia menggambarkan, merefleksikan transaksi yang memang terjadi, maka dia harus bisa diuji kebenarannya. Itulah kenapa dia harus bersifat objektif, karena memang harus diuji kebenarannya. Artinya adalah dia bisa dibuktikan dan diverifikasi bahwa apa yang disampaikan itu adalah betul dan bukan fiktif. Itulah maka adanya, kalau misalnya kalian pernah dengar BPK keuangan, makanya ada kasus-kasus korupsi yang terkait dengan penggelapan dana. Dia memfiktifkan laporan-laporan yang sebenarnya misalnya harus dana yang tersalurkan itu sekian miliar, ternyata cuma sekian, gitu ya. Selanjutnya harus tepat waktu. Maksudnya adalah ketika saya mau tahu informasi sepanjang 1 tahun 2021, maka saya harus menyajikan sesuatu yang memang sesuai dengan waktu tersebut. Ketika saya butuhkan adalah sepanjang tahun 2021, maka saya butuhkan itu adalah Januari 2021 hingga Desember 2021. Ketika saya menyampaikan informasi sebelum itu dan sesudah itu nggak penting, dan bisa dibilang nilainya ya tidak apa yang saya sampaikan itu tidak tepat guna gitu ya, karena tidak waktunya untuk saya sampaikan di situ. Sehingga informasi yang disampaikan itu harus tepat pada waktunya. Ketika memang dibutuhkan informasi saat bulan ini, dibutuhkan informasi tentang keuangan, maka sampaikanlah di bulan ini. Karena apa yang tergambarkan hingga tutup buku dari bulan itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan. Tetapi ketika kita menyampaikan informasi yang tidak dibutuhkan di bulan itu atau sudah lewat di bulan itu, nggak ada gunanya lagi, karena memang sudah berlalu tutup bukunya, gitu ya. Dan yang ketiga adalah akurat. Artinya memang informasi yang disampaikan itu tepat. Karena informasi yang tidak akurat, informasi yang tidak tepat, yang salah, itu bisa menyebabkan keputusan yang salah. Itulah kenapa bagian keuangan ini bisa dibilang adalah base-nya gitu loh, base dari sebuah pengelolaan perusahaan. Semua dikendalikan dari keuangannya. Ketika informasi keuangannya salah, maka apapun keputusan yang dilakukan itu salah. Contoh, ketika misalnya contoh agak gampang gitu ya, saya katakan di dekat kita. Misal himpunan mahasiswa teknik industri mengatakan bahwa kita masih punya dana kas sekian, maka bisa dimanfaatkan sekian juta untuk aktivitas himpunan. Ketika jumlah dana yang disampaikan itu tidak tepat, maka ketua himpunan yang sudah merancangkan aktivitas-aktivitas untuk kegiatan himpunan akan menjadi salah karena dananya ternyata tidak mendukung. Oke, itulah kenapa
karakter akuntansi biaya itu yang harus relevan, harus objektif, bisa diuji kebenarannya, harus tepat waktu, harus akurat. Itu diperlukan karena apa? Karena memang dia akan mengakomodasi dua akuntansi sekaligus, yaitu akuntansi keuangan yang sifatnya adalah accounting principle sudah baku, serta akuntansi manajemen yang sifatnya lebih fleksibel, gitu ya. Jadi pentingnya akuntansi biaya itu ya segitu penting, sehingga tidak bisa melakukan kesalahan dalam menggolongkan, dalam menentukan biaya ataupun pendapatan sebuah perusahaan. Karena dia sebagai sistem informasi, kalau misalnya sistem tadi saya katakan dia elemen yang saling berkaitan. Elemennya itu apa saja? Ada input, ada proses, serta ada output. Ya, inputnya apa? Inputnya adalah data transaksi. Data transaksi historical. Artinya adalah data transaksi yang sebelumnya sudah terjadi, gitu ya. Prosesnya apa saja terhadap data transaksi ini untuk menghasilkan sebuah informasi, dia perlu kita tentukan biayanya apa saja, kita catat dan golongkan dia termasuk golongan biaya apa, apakah biaya bahan, apakah biaya tenaga kerja, atau biaya yang overhead, ya. Proses inilah peran si akuntansi biaya, yaitu menentukan biaya, mencatat dan menggolongkan biayanya, analisis ini biayanya, serta melaporkan. Laporannya itu akan menjadi output, menjadi sebuah informasi biaya. Inilah jadi basis untuk si akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Oke, informasi biaya itu apa? Informasi biaya itu banyak bentuknya. Oke, yang namanya informasi, isinya ya biaya. Apa saja yang bisa dijadikan informasi biaya? Itu bisa dalam bentuk transaksi ataupun hasil kegiatan. Ya, transaksi keuangan ataupun hasil kegiatan dari sebuah divisi atau beberapa divisi. Juga bisa informasi dari hasil asosiasi segmen-segmen organisasi. Oke, asosiasi dengan segmen-segmen organisasi misalnya adalah ada hubungan purchasing dengan supplier, itu menghasilkan biaya, komunikasi atau segala macam. Yang ketiga, informasi biaya itu bisa dinyatakan dalam bentuk alat ataupun teknik pelaporan. Oke, bentuknya seperti apa? Kalau bentuk transaksi ataupun hasil kegiatan itu biasa berupa kuantitatif dalam satuan unit ataupun total biaya, unit produk ataupun total biaya. Dalam bentuk jumlah moneter atau yang bisa dirupiahkan, dia juga bisa dalam bentuk unit rupiah per unit ataupun total biaya rupiahnya. Kalau informasi biaya yang diasosiasikan dengan segmen-segmen organisasi bentuknya adalah itu realisasi dan selisih biaya tenaga kerja langsung yang dapat diidentifikasi. Jadi adalah setiap departemen itu kan memiliki tenaga kerja ya. Realisasi dan selisih biaya dari setiap departemen itu berapa? Itu adalah informasi biaya yang diasosiasikan dengan segmen-segmen organisasi. Ya, segmen organisasi ini misalnya divisi-divisinya. Jadi, misal realisasi dan selisih biaya ini maksudnya adalah misal sebuah divisi PPIC, saya katakan ya, divisi PPIC misalnya ada 5 orang pegawainya. Oke, sudah direncanakan bahwa divisi PPIC akan mengeluarkan biaya tidak hanya untuk biaya karyawan, upah tenaga kerja, juga ada biaya-biaya yang lain, gitu, misalnya biaya makan, atau misalnya komunikasi gitu. Ketika 5 orang ini bekerja secara full, biayanya adalah misalnya 20 juta gitu ya. Nah, ketika realisasinya ternyata ada 1 orang yang tidak masuk berapa hari, terus kemudian ada lagi yang tidak masuk di hari kemudian gitu ya. Nah, selisih dari yang sudah direncanakan dengan yang terrealisasi itu dianggap sebagai informasi biaya yang diasosiasikan dengan segmen-segmen organisasi. Jadi dia berhubungan dengan segmen organisasi atau divisi-divisi di organisasi tersebut. Nah, kalau informasi biaya yang dinyatakan itu dalam bentuk alat ataupun teknik pelaporan, itu bentuknya adalah teknik pelaporan. Oke, teknik pelaporan ini yang digunakan untuk menginterpretasikan informasi yang disajikan. Oke. Nah, dengan melihat pentingnya peran dari sebuah akuntansi biaya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi biaya.
Yang pertama dilihat dari faktor internal atau dari faktor perusahaan itu sendiri. Yang paling penting di sini adalah biasanya dari faktor internal. Kita akan melihat dari tujuan sistem itu, tujuan dari si divisi itu sendiri. Sehingga akuntansi biaya ini digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Ada apa saja faktornya? Yang pertama adalah basis data perencanaan laba dan penyusunan anggaran. Karena memang tadi saya sampaikan bahwa tujuan dari si akuntansi biaya adalah sebagai penentu harga pokok produk dan laba rugi perusahaan yang dilakukan secara periodik. Sehingga faktor internal yang menjadi faktor internal bagi si akuntansi biaya untuk mencapai tujuan perusahaan itu adalah basis data perencanaan laba dan penyusunan anggaran. Selanjutnya dia adalah sebagai faktor lain adalah pengendalian biaya, penilaian prestasi. Seperti yang tadi dikatakan bahwa akuntansi biaya ini juga menjadi informasi bagi manajemen untuk menilai si pimpinan divisi itu tersebut ataupun manajer. Selanjutnya faktor yang lain adalah penilaian profitabilitas per segmen. Pengambilan keputusan manajerial sesuai dengan fungsinya sebagai informasi untuk keputusan manajerial, penetapan harga jual produk itu hampir bersamaan dengan A tadi, tujuannya adalah sebagai informasi untuk menentukan harga pokok produk serta program penghematan biaya. Itu adalah beberapa faktor internal dari faktor-faktor internal yang mempengaruhi akuntansi biaya dalam mencapai tujuan sistem. Yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal artinya adalah faktor yang dipengaruhi dari luar. Yaitu siapa? Pihak yang berkepentingan yang memerlukan informasi biaya perusahaan. Oke, jadi akuntansi biaya ini balik lagi tetap tujuannya adalah untuk mencapai tujuan si perusahaan. Tetapi kita juga harus melihat orang luar ketika mau mengetahui informasi kita. Faktor apa saja? Yang pertama adalah penilaian persediaan dan penentuan laba rugi. Skala operasi perusahaan, jadi orang luar itu butuh untuk melihat skala operasi perusahaan kita. Tipe proses produksi perusahaannya seperti apa, serta banyak jenis yang dihasilkan. Jenis-jenis produk yang dihasilkan, serta persepsi manajemen terhadap informasi biaya. Ini adalah faktor-faktor yang penting bagi pihak eksternal dalam menggunakan informasi keuangan sebuah perusahaan. Oke, sekian tentang informasi tentang akuntansi biaya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa akuntansi biaya itu adalah dasar informasi keuangan dan dasar bagi si informasi manajemen. Tujuannya apa? Tujuannya kalau akuntansi keuangan adalah dasar untuk sebagai pelaporan keuangan. Sedangkan si akuntansi biaya bagi akuntansi manajemen itu adalah dasar bagi pihak manajemen untuk melakukan pengendalian, mengeluarkan kebijakan. Jadi, akuntansi biaya itu fokusnya adalah penyediaan informasi yang sifatnya harus relevan, harus objektif, harus bisa diverifikasi kebenarannya, harus tepat waktu, serta harus tepat ataupun akurat. Sehingga informasi yang dihasilkan baik akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen juga tepat. Kesalahan dalam menyampaikan, kesalahan dalam mengelola keuangan ataupun akuntansi biaya akan menghasilkan informasi yang salah dan fatal. Gitu ya. Semua materi ini PDF-nya kalian bisa download di e-learning saya. Serta penjelasan materinya kalian bisa lihat di YouTube saya. Kalau bisa, di-like ya, dan di-subscribe. Sampai ketemu kemudian di pertemuan yang kedua. Ya, di pertemuan kedua sedikit lebih mendalam lagi tentang akuntansi biaya. Saya harap kalian mengerti, bisa diputar kembali videonya untuk lebih memahami. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.